Tapi yang paling diincar banget ya sama kalian semua, gue tahu cuy, kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang YouTuber, yang diincar itu cuannya pak, pendapatan atau penghasilannya ya. Kalau misalkan penghasilan sih gue lebih kayak ngikutin jalannya aja, lebih kayak ke konsistennya gue aja. Kalau misalkan gue konsisten, rutin, insya Allah cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Sandy Aryansa di Arsenal. Ya, kesempatan kali ini gue lagi berada di Jalan WR Supratman. WR Supratman lagi sih. Jalan Pahlawan ya, jalan yang ke arah Taman Pramuka. Nah, sekarang rencana gue mau coba konten lagi nih bersama si Superboy di depan. Dan konten apa yang akan gue bahas kali ini? Ya, kita sambil duduk dulu. Jadi konten yang akan kita bahas itu mengenai apa sih enaknya menjadi seorang konten kreator, khususnya di aplikasi YouTube ya, platform YouTube. Nah, gue bakal bahas dan bakal kasih tahu enaknya selama gue di YouTube tuh kayak gimana. Kalau misalkan gak enaknya, nantilah kita bahas next time aja ya. Kita sambil jalan aja sih, karena konten motovlog jadi harus sambil maju gitu ya. Jangan lupa berdoa cuy. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Let's go. Kita arah mana ya? Kita ambil arah kiri aja gitu ya, atau kanan? Sini aja lah ya, nggak apa-apa. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian semua apa sih enaknya menjadi seorang konten motovlog atau ya menjadi seorang YouTuber ya. Ya, gue di sini jelaskan aja apa sih terus terang aja enaknya seperti apa. Yang pertama, yang pasti kalian bisa mendapatkan cuan, penghasilan, pendapatan ya. Itu pasti cuy. Asalkan kalian rutin, kalian fokus sama tujuannya, itu platform YouTube tuh bisa menghasilkan uang cuy, bisa menghasilkan cuan ya. Yang dipikir kegabutan gitu, jalan-jalan aja ngapain sih. Sebetulnya YouTube itu sekarang sudah menjadi platform yang bisa menghasilkan gitu ya, atau bahkan bisa menjadi pekerjaan khusus gitu cuy, pekerjaan utama. Nah, Bang Syar berapa gajinya? Nah, kalian bisa cek-cek aja di Google ya, untuk viewers sekian, subscriber sekian, pendapatannya berapa gitu. Kalian bisa cek aja di YouTube. Dan ya menurut gua sih alhamdulillah bisa mencukupi untuk jajan-jajan atau beli bensin gitu cuy ya. Tapi kalau misalkan untuk ratusan juta belum masuk, doain aja cuy. Karena semakin sini kan semakin berkembang, karena kita juga terus menekuni, terus apa ya, konsisten lah. Kalau misalkan konsisten insya Allah bisa gitu cuy ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan juga bisa cuy. Kalian bisa langsung coba aja menjadi konten kreator kayak gitu ya. Ntar ini gua mau belok dulu ya. Kanan aja kita, kanan lah. Oke, kita mau belok dulu kanan. Yuk. Bismillah. Yang kedua, enak menjadi seorang konten kreator atau YouTuber itu kalian punya banyak relasi, kalian punya banyak temen ya. Entah temen nanti suatu saat bakal bisa collab gitu ya, bisa sharing-sharing bareng gitu, ngobrol sama temen-temen kayak gimana sih ilmunya gitu, ilmu cara kalian bisa ngedit, kalian bisa mendapatkan penghasilan dan pendapatan. Jadi kalian dengan cara konten pun ya bisa mendapatkan relasi temen dan bisa diundang sama acara-acara YouTube juga, atau acara motor ya, kalau misalkan anak motor ya, acara anak San Morian diundang gitu ya untuk sebagai guest starnya gitu. Karena bisa aja cuy, dengan cara kalian konten itu kalian bisa mendapatkan relasi atau teman yang sangat luas ya. Jadi tidak hanya itu aja, meskipun ya kalian konten misalkan kayak gua nih, gua konten di daerah Bandung kota, tapi kalian bisa lihat cuy, di YouTube gua itu kadang ada yang komentar salam dari Bali, salam dari Lombok, atau dari Sumatera, Papua, banyak banget cuy. Jadi relasi itu ya tidak hanya secara virtual, tetapi bisa dengan relasi digital juga cuy. Nambah temen dari media sosial ya. Enak banget cuy kalau misalkan apapun itu punya banyak temen tuh gampang ngapa-ngapain gitu ya. Oke, bentar, aduh ini macet. Harusnya jalur kiri tuh langsung, tapi ini ketutup. Oke, untuk enak yang ketiga ya, menurut pendapat gua nih, mungkin ini ya yang terakhir ya plusnya. Nah, kalau misalkan kalian menjadi seorang konten kreator motovlog, pada saat di jalan kalian gak akan ngantuk, karena kalian dipicu harus berbicara gitu ya. Kalian harus mikir, ngasah otak nih harus ngomong apa gitu kan ya, idenya apa. Nah, kalian harus bisa mengucapkannya secara saat kalian lagi di jalan kayak gini. Nah, makanya itu menjadi suatu kelebihan menurut gua, karena gua bisa menghilangkan rasa ngantuk atau menghilangkan rasa kebosanan ya, menghilangkan rasa kebosanan dengan cara konten.
Karena dengan cara gini pun kita bisa melatih bagaimana caranya public speaking. Ya, public speaking itu ilmunya luas banget cuy. Jadi bukan hanya kalian berbicara di depan umum aja, tapi di belakang umum pun itu udah termasuk public speaking cuy. Asalkan kalian bisa mengolah kata-kata yang baik dan benar gitu ya. Aduh iya Nah, tapi yang paling diincar banget ya sama kalian semua, gue tahu cuy, kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang YouTuber, yang diincar itu cuannya pak, pendapatan atau penghasilannya ya. Kalau misalkan penghasilan sih gue lebih kayak ngikutin jalannya aja, lebih kayak ke konsistennya gue aja. Kalau misalkan gue konsisten rutin, insya Allah cuy, yang namanya penghasilan atau pendapatan itu ngikutin secara kita melakukannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kitanya males-malesan ya sama aja bohong cuy, kita nggak akan dapat penghasilan, percuma. Maka dari itu kalau misalkan kalian emang mengejar pendapatannya, cuannya gitu ya, kalian harus lebih konsisten lagi gitu ya. Cuman gue sarankan ke kalian semua, kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang content creator atau YouTuber, jangan mencari pendapatannya, kalian mencari relasinya dulu, relasi secara yang sangat luas, seluas mungkin gitu ya. Karena kalau misalkan kalian sudah banyak relasi, ya teman-teman kalian juga yang bakal nonton kalian gitu pak. Udah ngikutin aja, cuan berjalan cuy. Konsepnya seperti itu mungkin ya. Jadi nggak usah terpaku sama pendapatannya seberapa besar gitu ya. Yang penting kalian bisa menciptakan suatu relasi dan teman agar bisa ya berkumpul-kumpul dulu gitu, bertukar ide pikiran kayak gitu ya. Jadi kurang lebih gitu sih menurut pengalaman gua, yang merasa menurut gua itu enak kalau misalkan kalian jadi content creator atau YouTuber ya. Mungkin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video and goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.